Halo teman-teman, jadi di part kedua ini kita akan nyari nilai dari breaking point, maximum point, proportional point, elastic point, yield point, dan modulus Young. Nah, caranya gimana sih? Oke, jadi yang pertama itu kita akan nyari dulu breaking point. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih sebelumnya breaking point itu apa sih? Nah, jadi breaking point itu adalah titik putus. Jadi titik di mana sampel yang diuji itu mengalami patah atau rapuh gitu ya teman-teman. Biasanya titik ini ada di akhir kurva. Nah, tapi biasanya nilai ini itu di titik kedua di akhir. Jadi kita tinggal langsung aja teman-teman ngeliat ke sini. Titik akhir keduanya yang mana gitu. Nah, titik akhir keduanya itu yang ini ya teman-teman. Jadi kita di copy aja. Setelah itu kita bisa langsung di paste. Nah, ini untuk nilai breaking point. Oke, selanjutnya kita akan nyari nilai maksimum poin. Nah, untuk nilai maksimum poin, ini itu adalah titik beban yang dimana bisa dipakai di uji tarik untuk mencapai nilai maksimum. Nah, fungsinya itu apa sih titik maksimum? Nah, biasanya fungsinya untuk menentukan kekuatan dari gaya tarik maksimumnya tuh berapa gitu kan. Nah, biasanya nilainya itu kita bisa dapat dari nilai stres atau dari nilai Y yang paling tinggi gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung aja pakai max, langsung pakai max ya teman-teman. Kita ambil ini ke data yang paling akhir. Nih, oke. Kita di sini aja sama dengan max dalam kurung dari data awal ke data yang akhir ya teman-teman. Bisa secara manual, bisa secara ini. Oke. Nih, udah dapet ya teman-teman. Jadi untuk nilainya sendiri itu untuk Y-nya di 456.703.995. Oke, kita copy. Nah, kita cari ya teman-teman. Ya, Ctrl V. Oh, nggak bisa. Oke, kita cari aja nilai ini di bawah teman-teman. Yang nilainya di antara 400. Ya, tadi 400. Oke. Nih. Tadi angkanya itu 456.703.995,3. Otomatis Y-nya juga berarti yang ini, teman-teman, untuk titik maksimum. Kita copy saja. Dan kita langsung masukin ke nilai sini. Ini untuk di maksimum poin ya. Oke. Selanjutnya kita akan mencari titik proportional point. Nah, kita harus tahu dulu teman-teman proportional point itu apa. Nah, jadi proportional point itu batas di mana tegangan dan regangan memiliki hubungan yang proporsional atau berbanding lurus. Nah, kita bisa lihat dari kurva ini, teman-teman. Jadi, cara gampangnya teman-teman bisa perbesar sebesar-besarnya kurva ini biar kelihatan di mana sih titik yang lurusnya gitu loh. Nah, kalau menurut aku titik yang lurusnya itu ada di sini, teman-teman. Di sekitar sini nih. Ini. Di sini sampai sini ya, teman-teman. Nih. Di 0,0
28-an ya ini. Mana ya? Nih. 0,024. Nah, di sekitar sini ya teman-teman. Di sini sampai sini berarti. Nah, kita cari nih yang 0, kan menurut aku tadi kan dari sini kan titiknya di sini sampai sini. Nah, terus setelah itu kita tentuin nih titik dari yang nilainya 0,023 sampai 0,028 tadi yang mana aja gitu loh ya. Nah, setelah itu kalian bisa untuk mengefisienkan lagi karena kan udah dilihat ya si garisnya itu kalian mau pilih yang mana gitu yang menurut kalian lurus gitu kan, kelihatannya lurus. Oke. Aku tadi bakal pilih di 0,023 sampai 0,028. Nah, caranya kalian tinggal dibikin aja kurva lagi. Oke. Setelah itu kalian select data, add series name-nya itu modulus Young. Oke. Ini yang X-nya. Tadi kan aku pengennya di 0,0 ini ya, 23. Oke, sampai 0,028. Nah, udah. Sekarang Y-nya juga sama. Ambil sampai sini juga. Nah, setelah itu udah tuh diokekan. Oke. Nih, terbentuklah kurva yang kayak gini. Nah, kalau kurvanya gini doang, kalian nggak akan bisa ngelihat ini lurus atau enggak. Makanya kalian harus ubah ininya. Aku biasanya di 0,13. Tuh, jadi kan lebih kayak kelihatan. Yang untuk Y-nya juga dirubah di 1,5E8. Nah, jadi kelihatan banget ya teman-teman. Ini si kurvanya udah kelihatan jelas banget gitu. Lurus atau enggaknya. Nah, untuk ini tuh sebenarnya lurus nggak sih? Nah, kita bisa pakai thread line, more option, ke ini, display E dan R. Tuh, lihat ya teman-teman, ini nilainya udah di 0,999. Yang artinya emang udah deket banget ke lurus R-nya, karena kan R yang bagus itu kan, kalau yang linear yang bagus itu kan R-nya 1. Ini udah mendekati di 0,999. Nah, berarti proportional point-nya kalian bisa ambil di titik terakhir yang di sini, teman-teman. Untuk di proportional, kita copy aja ke sini, kita paste. Nah, tuh. Jadi kita udah dapet nih teman-teman proportional point-nya. Nah, kita sekarang lanjut di elastic point. Nah, jadi elastic point itu batas titik suatu material akan kembali pada panjang semula apabila beban atau regangan luar dihilangkan. Nih, jadi yang awalnya lurus nih, nanti tiba-tiba tap nih ke bawah lagi dikit. Nah, itu disebutnya elastic point, batas elastik gitu. Nah, setelah itu jadi batas itunya itu nih, di bawahnya. Kita ambil yang bawahnya, teman-teman. Kita copy lagi. Copy. Dan kita paste ke sini. Oke. Jadi kita udah dapet ya, teman-teman, 4 nilai breaking point, maximum point, proportional point, elastic point, dan yield point. Selanjutnya itu ini nih, modulus yang. Nah, modulus yang itu dari sini teman-teman, dari rumus ini. Nah, diambilnya yang ini nih, modulusnya yang 1E plus 10X. Nah, cuma kan kita nggak tahu ya, itu tuh angkanya tuh berapa sih sebenarnya. Nah, kita bisa ganti atau enggak di per ini teman-teman nih, klik 2 yang awalnya kategorinya general, kalian pilih jadi number tuh.
Jadi nilai modulus siangnya itu udah dapat ya teman-teman. Nih, di yang aku ketik manual aja 10, 6, 37, 451, 807,36. Oke, ini nilai modulus yang teman-teman. Tapi ini dari grafik. Sebenarnya kita bisa cari dari Excel. Cuma setelah aku lihat Excel aku nggak bisa ya teman-teman. Jadi paling dari grafik aja untuk penjelasannya aku. Kalau misal kalian pengen tahu gitu dari Excelnya kayak gimana, sebenarnya gini rumusnya sama dengan slope kalian ini kurung buka, kalian tinggal ini doang nih dari yang Y. Ini kan kita yang Y-nya yang ini tarik ke sini. Setelah itu kalian kasih koma, lanjut dari sini. Tuh, cuma aku nggak bisa teman-teman, aku nggak tahu kenapa. Kayaknya harus diginiin apa ya? Gini. Tuh, teman-teman nggak bisa. Jadi kayak kalau mau nanti kayak kalian dari sini, nih dari sini kalian ambil ke sini untuk stressnya, nanti koma ambil juga yang X-nya dari sini sampai sini. Terus kalian bandingin nilainya sama nggak gitu, sama yang dari grafik gitu. Kalau sama ataupun emang berbeda sedikit ya itu nggak apa-apa. Asalkan nggak terlalu jauh beda gitu dari yang ininya. Nah, untuk di part 2 ini berarti kita udah ngisi berapa teman-teman? Udah ngisi 5 ya. Nih 5 nilai breaking point, maximum point, proportional point, elastic point, yield belum ya. Itu di part 3 ya teman-teman. Itu pakai origin. Dan yang terakhir itu modulus yang. Nah, mungkin di part 2 ini cukup disekiankan saja. Kita beralih ke part 3 ya teman-teman. Kita beralih dari Excel ke Origin. Oke, tunggu ya video selanjutnya. Bye-bye.